6. Main angkuran batas kota ya kan. Kalau mepet, jalur-jalur padat, aduh dah, ikut saja. Jadi aturannya kadang-kadang seperti itu. Contoh, ada rentang penghasilan 68.500. Kadang-kadang kalau orang nggak paham, wah berarti ada di rentang ini Pak, 15%. Kan, ini ngitungnya 2 tahap. Ya, ini hitung dulu dengan 5%. Maksimalnya 60. 5% kali 6. Jadi kalau hitung 5/4. 5/100 kali 60. Kemudian ini kan ada sisa 68 dikurangi ini. $68.500 dikurangi yang sudah dipakai di sini, pakai di sini 60. Bentar ini caps lock-nya nggak biasa pakai. 68. 68 dikurangi 6. Ketemunya kan 85. 80. Nah, ini baru masuk lapis kedua. 15%, 15/100, baru kalikan. Itu ketemunya ini. Jadi tidak bisa ini 68 di rentang ini tidak bisa, harus digunakan lapis pertama habis dulu 60, 5% kali 60 temu 3 juta, baru turun berikutnya masih ada 85, 80, 15% kali 85. Kalau misal case-nya adalah 215, 277, berarti 5% kalikan 60 dulu maksimalnya. Kemudian sisanya dikurangi 60. Nah, 155 masih masuk 190. Berarti masih bisa. Terakhir, case-nya misal 450. Berarti yang pertama adalah 5/100 kali 60. Kemudian kita 450 kurangi 60 juta ya, 60 juta. Masih 390. Berarti tidak bisa masuk sini semua. Berarti 15/100 kali 190. Ingat tidak bisa 390 masuk karena di sini yang kedua maksimalnya 190. $390 dikurangi 190. 200. Masih bisa masuk? Masuk, karena di sini maksimalnya adalah 100. Jadi ini masuk semua, 25.
kalikan 2. Jadi kalau di total ini 60 juta ditambah dengan 190 ditambah dengan 2, ketemunya 450. Ini dengan, jadi harus dihitung dari atas sampai ke bawah dan diperhatikan nilai maksimal. Jadi misalnya sisa 390 ya tidak bisa 390 karena 15% itu batas maksimalnya 109. Di sini batas maksimalnya 250. Hasil hitungannya 2 masih bisa masuk. Jadi ini hitungannya. Jadi yang dari sistem informasi itu ini saya jelaskan. Mungkin yang dari ekonomi sudah terbiasa ya, dari ekonomi ya, dalam hal tersebut nggak terlalu ada familiar. Seperti kemarin pertanyaan yang dari bidang kelautan dan teknik informatika, hanya dalam laporan keuangan itu ada di sisi aktiva dan di sisi pasiva. Sisi aktiva itu apa? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Tadi cek, oh ternyata dari teknik informatika. Demikian juga dari sisi kelautan. Sebutkan aktiva lancar. Juga nggak paham apa itu aktiva lancar. Nggak paham. Jadi wajar. Karena dalam matrikulasi ini untuk penyetaraan atau paling enggak, oh seperti itu untuk gambarannya. Dalam menghitung hal-hal yang belum paham. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Tidak ada, saya lanjutkan. Berkaitan dengan perhitungan PKP orang pribadi, juga ada hubungannya dengan PTKP. Ini adalah PKP, penghasilan kena pajak. Kemudian ada namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak itu berkaitan dengan pengurangan PKP-nya. Penghasilan kena pajak. Jadi ada selisihnya. Pengurangnya itu berapa? PTKP itu seperti ini. PTKP dalam orang pribadi atau PTKP pasal 21 berkaitan dengan status. Status yang paling lazim adalah di sini. Ada TK, ada K, K1, K2, K3. TK itu apa? TK itu tidak kawin, atau dalam bahasa sehari-hari adalah single. Kemudian ada K. K itu adalah kawin. Kemudian ada K1. Kawin dengan satu tanggungan. Tanggungan ini tidak hanya anak ya. Sekali lagi, tanggungan ini tidak hanya anak. Ini saya jelaskan, siapa Pak yang dimaksud tanggungan? Tanggungan itu adalah lurus 1 derajat. Lurus 1 derajat. Kemudian ada tanggungan 2. Kawin dengan tanggungan 2. Dan kawin ada tanggungan 3. Jadi kalau statusnya single, kemudian single sama single ketemu, jadi kawin kemudian ada tanggungan 1. Jadi biasanya kalau kawin ada anak 1. Tapi 1 ini bukan hanya anak, tapi adalah tanggungan. Kawin kemudian ada tanggungan 2. Tanggungan 3. Jadi sekali lagi 1, 2, 3 ini tidak hanya anak, tetapi tanggungan. Tanggungan ini dalam pajak adalah dalam
ada hubungan saudara, hubungan semenda, dan anak angkat. Yang dipakai dalam pajak adalah lurus ini saja, lurus 1 derajat, tidak ke samping ya, tidak ke samping. Jadi lurus 1 derajat saja. Jadi boleh nggak dalam TK ini menanggung? Boleh, makanya ada TK 1, status belum kawin tetapi menanggung 1, menanggung 2, menanggung. Status tidak kawin, tanggungannya 1. Jadi untuk saudara itu ada ayah kandung, ibu kandung, dan anak kandung. Kalau semenda itu kalau yang sudah nikah, ayah mertua, ibu mertua, anak tiri. Dan ada anak angkat yang menjadi beban tanggungan wajib pajak. Jadi status PTKP, status dalam penghasilan tidak kena pajak, itu sekali lagi berkaitan dengan status seseorang. Paling rendah untuk sederhana adalah 4.500.000. Jadi untuk single penghasilannya kalau masih di bawah 4.500.000 pasti aman, tidak kena pajak. Karena di sini masih ada pengurang biaya jabatan, iuran pensiun, iuran JHT, jaminan hari tua. Di situ biasanya masih ada pengurang. Nah, kemudian untuk per tahunnya ini adalah dikalikan 12. Jadi kalau dalam pajak bahasanya tidak seperti ini. Bahasanya adalah lebih kalau dalam ini PMK 101 ya, tapi kalau ini 36 ini kan pasal 7 ya, tapi bukan hitungannya bukan hitungannya hitungan lama, ini hitungan lama. 101. Benar nggak Pak Irwan? 01 ya, 101 tahun 2016. Yang terbaru. 4.500.000. Ini hitungan lama ya, 36. Ini masih lama. Jadi hitungannya seperti 15.840 ini sekian. Jadi terjemahannya ya seperti ini. Terjemahannya seperti ini. Jadi 4.500.000 per tahunnya 54 juta. Kalau bisa 54 juta ini dikalikan 12. Tiap kenaikan status per bulan itu adalah kalau menghitung atau memahaminya adalah 4.500.000 sebagai 12. Ketemu 375. Kenapa bisa 4875? Ini tambah 375, tambah 375, tambah 375 guys. Untuk per tahun ini bisa dikalikan 12. Ini sudah dikalikan 12, kalikan 12, kalikan 12, kalikan 12. Atau di sini tiap kenaikan status ditambah 4.500.000. 4.500.000 dari mana? 54 dibagi 12. Jadi pajak itu tidak perlu dihafal. Pajak itu dipahami. Bagi 12 atau kenaikan status. Dalam hitungan PTKP seperti itu. Hitungan PTKP ini yang dilakukan adalah seperti single boleh nggak menanggung? Boleh. TK 4.500.000. Tiap kenaikan satu sekali lagi tambah 375. Tiap kenaikan satu tambah 375. Nah ini apa Pak? Ada lagi. Ini adalah penghasilan antara suami dan istri digabung. Jadi ini memang jarang terjadi sih, tapi dalam pajak sudah ada peraturannya, sudah ada perhitungannya. Tapi rata-rata itu kalau saya membuat atau di antara teman-teman dosen itu rata-rata tidak ada yang bergabungan. Jadi kalau misalnya ada orang 100, paling orang 2 atau orang 3 yang ada penggabungan seperti ini. Ini KI0, artinya penggabungan suami dan istri penghasilannya digabung dengan 0 tanggungan.
dengan satu tanggungan. Jadi penghasilan suami dan istri digabung. Tentu saja PTKP-nya lebih besar. Pengurangannya juga menjadi lebih besar. Karena penghasilannya digabung. Tapi dalam praktek sekali lagi kebanyakan ada di sini yang wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Jadi NBWP-nya digabung, rata-rata dipisah, maksudnya NBWP-nya dipisah. Jadi dalam hal ini, jadi untuk 54 juta untuk orang pribadi belum menikah, tambahan 4,5 untuk wajib pajak kawin dan tambahan 4 tahunan. Keterangannya seperti ini, tapi sekali lagi harus diterjemahkan. Jadi ini ya. Sebelum masuk kemari, saya mengadopsi yang terbaru, yaitu PMK 168 ya, PMK 168. Ini yang berlaku 1 Januari kemarin, 1 Januari 2024 kemarin. 1 Januari 2024. Dulu, sebelum Januari 2024, itu menghitungnya seperti ini. Seperti yang di sisi kiri saya. Jadi ini. Berarti ada gaji, misal contoh penerapan ketentuan PP 58, PP-nya ya, PMK 168, tapi PP-nya 58. Tuan R bekerja pada perusahaan PT ABC dan mulai gaji sebulan 10 juta. Serta membayar dengan pensiun 100 juta per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berarti K0. Menikah dan tidak memiliki. Gaji 10 juta. Biaya jabatan itu adalah rumus. Menurut PMK 250 03 2008, biaya jabatan adalah 5% dari bruto. Nah, brutonya elemennya hanya gaji, berarti 5% dari bruto. Brutonya cuma gaji. Sebenarnya gaji itu elemennya akan ada premi jangan kerja, premi jangan kematian. Apa tidak ada ya gajinya adalah bruto. 5% kali 10 ketemu 500. Dan pensiun adalah 100. Sehingga penghasilan neto sebulan 9.400.000. 9.400.000 kemudian disetahunkan, dikalikan 12. 1.128.400. PTKP setahun K0. K0 kita lihat tadi menikah tanpa tanggungan. K0. Pak, kenapa bukan per bulan, Pak? Pakainya per tahun. Karena di sini sudah disetahunkan. Berarti bawahnya juga setahun. K0 di sini 58 itu, sehingga penghasilan kena pajak setahun 54.300. 54.300 masih ada di rentang ini. Masih ada di rentang 0 sampai 60 juta. 8 tadi kan, berarti masih di bawah nilai maksimal. Berarti 5% kalikan 54.300 ketemu 27.15. Kemudian berapa PPh pasal 21 per bulan? Berarti 2715 dibagi 12. Ketemu 226.250. Ini hitungan ini sebelum 1 Januari 2020. Jadi sampai Desember 2023 hitungan yang dipakai adalah hitungan. Tapi semenjak keluar PMK 168 dengan PP 58-nya, hitungannya berubah. Berubahnya ini sudah ada rentang. Jadi kalau statusnya adalah TK atau TK1 atau K0, kalau penghasilannya 1, ada rentangnya, nomor 1, 5 sampai 5.400.000, 0%. 5401 sampai ini 0,25.
Ini ada. Terus sekali lagi, TER-A itu tarif efektif rata-rata. A. Ini. Kemudian ada yang B. Statusnya berbeda. Statusnya adalah TK2. K1. TK2 dan K1 apakah sama? Kan sama. TK2, TK2 dan K1 kan sama. 52, 63 kan sama. Jadi ini tabelnya. Tabel yang sudah diinterpretasikan. Ini kan sama. K2, K1. TK3, K2. Rentan. Kemudian versi. Ya, versi untuk K3. Ini hitungan yang terbaik. Ini hitungan ini sudah ada di DJP online. Jadi kita tinggal masukkan angka tertentu, kemudian sudah menghitung sendiri. Dan yang tidak memiliki NPWP itu hanya minta NIK-nya saja. Sudah bisa terakomodir di sini. Jadi kalau Anda bekerja, tidak perlu buat NPWP, cuma diminta NIK-nya, nanti keluar. Nanti ada tulisan data valid. Sudah. Karena sudah terhubung dengan Disdukcapil. Disdukcapil. Ada masalah. Di sini. Jadi, hitungannya ada TER-A, TER-B, dan TER-C. Hitungan dulu sekali lagi sebelum 1 Januari 2024 ini. Sekarang hitungan terbaru yang sudah berlaku adalah hitungan Januari sampai November berbeda. Kalau ini Januari sampai Desember sama ya, ketemunya angka sama. Tetapi yang terbaru, hitung dulu Januari sampai November. Ini kok bisa 2%? Dari mana 2%? Kita cari. Gajinya 10 juta. PTKP-nya K0. Gaji 10 juta, PTKP K0. Kita PTKP-nya K0. Berarti ini ya TER-A ya. Benar ya? K0 ya. Coba Pak lihat B, nggak ada. K0 nggak ada. K0 hanya di TER-A. Gajinya 10 juta. Kita cari nih. 54, 56, 59, 63, 67, 75, 85, 96, 10, 050. 10 juta ya. Ya. Ada di nomor 9. Nomor 9, tarifnya adalah 2%. Tarifnya adalah 9%. Karena gajinya ada di rentang, maksudnya gajinya adalah 10 juta. 10 juta ada di nomor 9. Nomor 8 belum sampai 10 juta. Nomor 9 baru masuk 10 juta. Sehingga potongan tarifnya adalah 2% kali 10, 200.000 per bulan. Nah, setelah ini ketemu, kita akan menghitung yang ini juga. Dihitung ketemu. Nah, tapi hanya sampai di sini, tidak sampai di per 12 atau per bulan, tetapi hanya per tahunnya saja. 2715 dikurangi 11 kali 200. Ketemu 515. Jadi kekurangannya adalah 515. Jadi kalau dihitung bandingannya, kalau sebelumnya dulu itu bayar pajaknya totalnya adalah 2715. Kalau sekarang bayar pajaknya berarti berapa? 11 kali 200? 2,2 ditambah 515. Berapa? Hampir sama? Ya.
Sama. Nah, persis ya. Tapi sekali lagi cara menghitungnya kan sekali lagi hitungannya dalam DJP online itu dalam bukti potongan PP pasal 21 itu sudah terakomodir di situ. Jadi kita tidak bisa menghitung sendiri. Kita sudah ada ininya sendiri. Jadi yang praktisi pajak pasti akan paham di situ, tapi yang tidak melakukan paling tidak ada gambaran kok potongan pajak saya mungkin lebih kecil, biasanya 226, sekarang kok 200 begitu. Kadang-kadang kemarin pada waktu awal di bulan Februari rekan-rekan banyak yang tanya, gajimu kok muda 75 ya? Gaji kok muda 100 ya? Orang muda karena perhitungan tarifnya berbeda. Oh, apalagi yang sertifikasi ya, yang sertifikasi dosen itu ada sertifikasi dari negara, itu kan memang dalam tarif tertentu tidak kena pajak, itu banyak yang bilang, dosku naik, ya karena dalam hitungan tertentu tidak kena pajak. Jadi ada perbedaan seperti ini. Jadi ini yang dipakai sekarang, bukan yang ini, tapi ini dipakai untuk yang nanti di bulan Desember saja. Terbaru dari hitungan terbaru yang berlaku tahun 2024 mulai penghasilan Januari yang dilaporkan di Februari. Jadi penyusunan undang-undang pasal 21 sekali lagi ini yang berkaitan dengan undang-undang KPP tadi, dan bahwa natura atau penikmatan merupakan objek pajak. Jadi dulu natura itu kan tidak objek pajak, sekarang menjadi objek bagi penerima atau karyawan. Tapi dapat kecualikan bahwa makanan tetap bahan makanan, bahan minuman, dan minuman bagi seluruh pegawai. Dan yang paling menarik itu adalah natura bisa sebagai pengurang biaya. Maksudnya pengurang pendapatan, deductible expense. Yang betul. Terus kemudian siapa saja yang termasuk bukan pegawai dalam Per 16 PJ 2016 Peraturan Ditjen Pajak, bahwa yang bukan pegawai itu siapa? Adalah tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, penasehat, pengarang, pemberi jasa. Jadi dimaksudkan pegawai adalah wajib pajak orang pribadi selain pegawai dan penerima pensiun yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas jasa dilakukan berdasarkan perintah atau perintah dari pemberi penghasilan. Jadi ini keterangannya. Tapi langsung masuk kemari saja. Sifat penghasilan bukan pegawai. Kalau pegawai tadi jelas ya, pegawai pernah 21, tapi bukan pegawai itu siapa? Bukan pegawai di sini dibedakan menjadi bukan pegawai berkesinambungan dan bukan pegawai yang tidak berkesinambungan. Yang dimaksud berkesinambungan bagaimana? Apabila menerima penghasilan lebih dari sekali dari 1 tahun sehubungan dengan badan dasar. Tetapi yang tidak berkesinambungan apabila menerima penghasilan sekali dalam setahun. Berkesinambungan adalah lebih dari sekali, tapi yang tidak berkesinambungan hanya sekali. Kemudian tarifnya di sini ada yang berkesinambungan, tarif pajak kali 50% kalikan penghasilan itu. Yang berkesinambungan, yang lebih dari sekali, tapi yang tidak, yang bukan pegawai yang kesinambungan adalah 4% kalikan PP. Yang berikutnya ini adalah dari hitungan tadi yang secara masih sederhana sekali. Jadi kalau yang tidak berkesinambungan tarif pajak 50% kalikan penghasilan bruto, berarti kalau seperti ini contohnya 3 bruto 60 kalikan 50% ketemu 30 ada di rentang tadi, di rentang 0 sampai 60 juta.
Jadi tarifnya adalah 5%. Sederhana sekali dalam menghitung yang seperti ini adalah PP 21. Oke, ada pertanyaan? Nanti sekali lagi slide akan saya share. Sudah 24.5 di webinar sampai jam 9. Untuk PPN sekali lagi lebih mudah. Jadi maaf sekali lagi matrikulasi pajak ini materinya sebenarnya banyak, tetapi diberi kesempatan itu hanya jam 19.20 sampai jam 21 saja. Jadi 2 jam kurang. Untuk PPN sekali lagi lebih mudah. Tarifnya adalah 11%. Tarifnya adalah 11%. Seperti tadi dalam Undang-Undang HPP itu berlaku mulai 1 April 2022. Jadi dalam hal ini sangat mudah sekali DPP-nya, dasar pengenaan pajak, kalau kita dengan beli ataupun jual dengan misal harga 100, berarti PPN-nya adalah 10% dari 100, berarti 11.000. Tidak ada yang disebut dalam PPN. Karena beras merupakan selisih dari jual dan PPN. Jadi hanya pengurangan jual dan beli. Jadi 11%, misalnya tadi jualnya 100.000, belinya 90, ya berarti 11% dari 100 dikurangi 11% dari 9. Tidak ada kesulitan sama. Oke, yang kemarin pro kontra bahwa PPN itu masuk ke layanan sosial termasuk pendidikan, layanan medis, sempat pro kontra juga, ternyata termasuk kebutuhan pokok itu tidak terjadi. Alhamdulillah. Jadi kalau sampai kebutuhan pokok karena termasuk layanan medis, sosial, pendidikan itu pasti akan terjadi kenaikan yang signifikan. Oke, itu aja dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Masih ada waktu kurang lebih 12 menit. 48. Halo Pak. Ya, silakan. Nah, Mbak, suaranya dengar tidak Pak? Gimana Mas? Suara saya dengar tidak Pak? Ya, dengar. Oke. Pak, ini dari matrikulasi perpajakan ini nanti mata kuliah yang terkait pajak itu mata kuliah yang apa ya Pak? Kemarin saya semester 3 ada nggak Mas? Semester 3 ada nggak? Kemarin dijelaskan Bu Eni. Bu Eni, Ngaprodi, ada nggak Mbak semester 3? Saya sambil tak buka Pak. Nggak ada. Semester 2 nggak ada? Nggak ada. Maksudnya mata 3 ada. 3 itu keberlanjutan sama akuntansi publik kelihatannya. Tidak ada. Tidak ada Pak. Tidak ada. 2 nggak ada juga. 3 itu akuntansi keberlanjutan sama publik aja Pak. Nah ini kalau yang 3 ini kan akuntansi manajemen lanjutan, laporan akuntansi keberlanjutan lah. Saat laporan akuntansi keberlanjutan apa nanti ada kaitannya dengan perpajakannya ya Pak? Misalkan rekonsiliasi fiskal atau apa itu? Mungkin lah. Makanya ini nanti di pertemuan berikutnya itu saya tetap ada gambaran ya. Ada materi mengenai badan dan juga laporan koreksi fiskal. Juga gambaran. Ya ini ya jelas saya kan juga kerja di admin konsultan pajak, masih admin, masih ingin belajar terus. Malah saya itu penasaran mata kuliah yang ada keterkaitannya dengan akuntansi dan pajak, karena kan kemarin info Bu Retno kan Bu Retno atau Bu ya, akuntansi sama pajak itu
saling berkaitan tapi tidak bisa beriringan gitu Pak gambarannya. Yang dijelaskan kemarin karena kan akuntansi ketika ada biaya secara akuntansi boleh, ternyata secara pajak tidak boleh. Itu kan banyak seperti itu sehingga pajak yang seharusnya kecil jadi besar karena ada beban-beban yang tidak diakui secara perpajakan itu Pak. Jadi sebenarnya laporan yang tersaji, saya kurang paham dalam penyusunan formulasi silabi ya Mas. Tetapi dalam suatu laporan keuangan final itu kan sebenarnya laporan keuangan pajak Mas. Benar? Betul Pak. Ya, jadi arahnya nanti ke situ juga. Ya, jadi laporan keuangan, jadi orang kalau saya menjelaskan itu ada laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial basisnya adalah akuntansi. Kemudian itu selesai. Kita paham memang kita jago di laporan keuangan komersial atau laporan keuangan akuntansi. Tapi ingat yang dipakai akhir itu adalah laporan keuangan fiskal atau pajak. Karena kalau kita basisnya akuntansi, itu pasti akan ada pemeriksaan, pasti akan kena. Karena masih ada koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Karena tidak semua dalam laporan keuangan akuntansi diakui dalam pajak. Contoh, Mas Khairun, karena dalam praktek, apakah biaya PPh pasal 21 itu bisa dimasukkan sebagai biaya dalam pajak? Tidak boleh, harus koreksi karena kan itu boleh. pembayaran pajak penghasilan. Pembayaran PPh penghasilan tidak boleh diakui dalam biaya oleh pajak. Kecuali jika ditunjangkan. Ya. Tapi sekali lagi dalam akuntansi semua biaya itu asal ada dokumen kan bisa dibiayakan dalam akuntansi. Ya betul Pak. Nah, contoh, dalam akuntansi ada biaya-biaya nggak jelas. Ada biaya entertain. Itu boleh dalam akuntansi? Boleh. Boleh. Dalam pajak entertain tentu saja harus ada nominatifnya. Tetapi ada orang nggak paham ya Mas. Orang nggak paham ya. Iya. Nah, kayak gitu Mas. Jadi orang pajak itu enak saja. Ini entertain mana? Buktinya. Mana nominatifnya? Demikian juga biaya iklan, Mas. Biaya iklan itu biaya iklan termasuk biaya, tetapi kalau kita sampai tidak menyantumkan nominatif itu kalau yang belum paham adalah daftar list mengenai entertain kemana, dan juga mengenai biaya iklan potong biaya 23, pasang di mana kan? Itu ada nominatifnya. Nah, tapi nggak apa-apa kalau nggak paham. Versi komersial nggak apa-apa, tapi ingat itu bom waktu. Waktu-waktu diperiksa, pasti labanya akan jadi lebih besar. Karena ada koreksi biaya yang dulu biayanya adalah besar, menjadi biayanya tidak diakui sehingga biayanya menjadi lebih kecil, jadi laba menjadi lebih besar. Jadi juga apa-apa, kalau memang versi akuntansi nggak apa-apa, kalau nggak paham. Tapi sekali lagi, kalau suatu saat ada pemeriksaan, pasti banyak koreksi. Koreksinya pasti akan labanya menjadi besar, karena biaya dalam pajak itu tidak, biaya dalam pajak di akuntansi tidak diakui. Sehingga biayanya menjadi lebih kecil, laba menjadi besar. Sekali lagi saya kurang paham dalam penyusunan silabi ya, silabi dalam S2, karena tugas saya di S2 ini sales adalah memasarkan. Demikian juga di S1 saya juga bagian pemasaran selain tugas. Kalau harapan saya sih nanti ada laporan keuangan itu ya nanti tetap kaitannya dengan pajak juga ya. Pada hasil akhirnya di situ. Ada seperti itu. Soalnya ini pengalaman dari lapangan itu. Saya membaca dari laporan audit pun itu masih banyak yang biaya tidak dikoreksi, Pak. Yang seharusnya, saya juga tidak berkecimpung di audit karena saya kan hanya berkecimpung di admin perpajakan. Jadi sedikit-sedikit kan
kita tahu di laporan keuangan yang diaudit, yang kita cek secara perpajakannya, ternyata ada beberapa biaya yang seharusnya dikoreksi tidak dikoreksi, sehingga yaitu nanti ketika ketemu tim pajak atau AR dan timnya nanti kan tetap ada surat untuk pengoreksian atas biaya tersebut gitu loh Pak. Makanya saya itu penasaran, ini ada matrikulasi pajak, nanti mata kuliah mana yang terkait dengan matrikulasi pajak ini itu Pak, yang ingin saya tanyakan di situ. Baru angkatan kedua ini Mas Wairun untuk apa? Matrikulasi pajak. Angkatan pertama belum. Angkatan pertama gitu. Saja. Angkatan kedua baru ini ada. Saya kemarin di pertama di audit Mas, di audit. Karena audit kan minor saya ya Mas. Jadi dalam S1 kan minor. Jadi mayor saya pajak, minor saya audit. Nah, ini dikasih saya di angkatan kedua ini perpajakan. Tapi mengenai apakah materi di semester 1, 2, 3 ada pajak, saya kurang paham. Apakah makanya saya nanti ada perpajakan. Sebab dulu waktu saya sekolah di kelas 2 dulu ada perpajakan juga sih. Oke, mungkin pertanyaan saya sampai di situ dulu Pak, sementara Pak. Mungkin nanti tanyakan gue ini nanti bisa sebagai masukan. Ya, sekali lagi, terima kasih atas masukan. Sebab dulu waktu sekolah perpajak S2 itu memang ada perpajakan di S2-nya. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? Sudah jam 9? Ya? Ya. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Minggu depan kelihatannya saya online ya. Minggu depan saya online karena 14-nya itu rencana kita dari Fakultas Ekonomi Bisnis akan ada kegiatan outbound. Karena tanggal 17-nya kita sudah resmi masuk, bukan resmi masuk ya, tiap hari masuk ya. Resmi untuk perkuliahan secara reguler S1. Jadi untuk minggu ini kita Binus Insight itu adalah kalau kita nyebut itu perpeloncoan. Jadi seminggu ini kita dampingi mahasiswa untuk mahasiswa baru, Binus Insight namanya. Dan nanti di hari Rabu itu ada tanggapan NG grade. Nanti di gedung ini ada NG grade. Salah tanggapan NG. Di seminggu ini kita ospek. Terus kemudian nanti tanggal 14-nya kita outbound. Jadi 13 sekali lagi nanti kita online saja. Materinya sekali lagi nanti saya sampaikan ke Mas Torik atau Mas saya itu nanti akan saya share. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Sekali lagi jangan sungkan untuk memberi masukan kepada kita karena kita baru 2 angkatan. Saya apresiasikan ke Anda, saya akan bantu Anda. Kalau Anda kesulitan, target kita 2 tahun ini lulus semuanya. Baik angkatan 1, angkatan kedua, kita mengejar semuanya. Amin. Jadi nggak usah lama-lama ya, biayanya juga murah, sekali lagi masih murah. 5 juta kecil ya. 5 juta sebulan 1 juta, enteng gitu ya. Jadi 5 juta masih tergolong murah. Sekali lagi terima kasih semuanya, sukses selalu untuk semuanya. Saya akhiri, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas.